Kali ini aku pengen ngomongin topik yang harusnya deket banget sama kita. Tapi kadang kita malah merasa jauh. Topik yang gimana pun cara ngomongnya, pasti kita bakalan sensitif ketika kita dengar kata orang tua. Orang yang pertama kali hadir dalam hidup kita, dan orang yang pastinya sayang banget sama kita. Balik lagi bersama aku Oji di Suara Malam Hari yang akan nemenin malam hari kamu. Sebelum kita mulai, aku pengen kamu tanya ke diri kamu sendiri, gimana hubungan kamu sama orang tua kamu sekarang? Hangatkah atau malah jauh? Gak sedikit loh yang malu bilang sayang ke orang tuanya. Apa kamu juga malu? Kalau aku juga malu sih. Rasanya tuh kayak gimana ya? Sayang tuh kesannya di pikiran aku cuma buat pasangan. Ya padahal aku tahu sayang yang kita dapat pertama kali tuh dari orang tua. Tapi ya gitu deh, rasanya malu aja buat bilang sayang ke orang tua. Aku gak tahu ya, kamu dengerin ini lagi rebahan di kasur kah? Apa lagi perjalanan pulang nih dari kerja? Atau malah ada yang baru berantem nih sama orang tuanya, terus ngepasin deh lihat video ini. Lagi apapun kamu, yang pasti yang lihat video ini pernah jadi anak dan pastinya punya orang tua. Topik orang tua tuh buat aku topik yang jujur, aku bingung mau mulai dari mana. Karena emang kita bisa hidup sekarang ya karena adanya orang tua. Oke deh, mungkin aku bakal mulai dari pertanyaan. Pernah nggak kamu ngerasain hal yang sama kayak aku? Ngerasa cara orang tua kamu tuh mendidik anaknya dengan cara yang salah. Misal, ketika ngasih nasihat isinya cuma marah-marah, dan kadang juga banyak nuntut. Gak boleh keluar malam lah, gak boleh inilah, gak boleh itu. Kita jadi ngerasa orang tua kita tuh kayak gak ngasih kepercayaan ke anaknya. Dan kadang orang tua kita gak dengerin apa yang jadi pilihan anaknya. Walaupun gak semua orang tua sih, tapi banyak juga orang tua yang cenderung lebih suka maksain pilihan mereka daripada apa yang anaknya pilih, dengan anggapan pilihan mereka lebih baik daripada pilihan anaknya. Kalau ada yang ngerasa sama kayak aku pengen kalian dengerin ini sampai selesai. Dulu aku sering banget ngerasain kayak gitu. Dari mulai dipaksa di pesantren lah, sampai pernah cuma gara-gara aku sering pulang malam, bapak aku marah. HP aku sampai dibanting. Pas itu aku adu mulut sama orang tua aku. Di situ bapak aku marah banget, cuma gara-gara aku pulang malam dan aku nggak angkat teleponnya. HP aku sampai dibanting dan rusak. Dia bilang gini ke aku, kamu tuh dikasih tahu sama orang tuanya selalu ngejawab dan selalu ngebantah. Gak pernah sedikit pun mau dengerin apa kata orang tua. Aku pas itu dalam hati bilang gini, giliran diem dibilangnya cuma diem aja, gak dengerin. Giliran ngejawab dibilangnya ngebantah. Terus yang bapak mau tuh sebenarnya apa? Sering banget aku debat sama orang tua aku. Apa kamu juga sama? Sering berantem dan berdebat sama orang tua kamu? Aku yakin ketika kamu sedang berdebat sama orang tua kamu, dalam hati kecil sebenarnya kamu rasa bersalah. Mungkin iya, di situ emosi kamu dan rasa marah kamu lebih besar. Tapi coba deh ingat-ingat lagi, apa hati kecil kamu juga marah atau malah merasa bersalah?
Ketika aku ingat-ingat lagi, hal yang paling gak bisa aku lupain yaitu ketika aku ngomong gini ke orang tua aku. Pak, asal Bapak tahu ya, aku lebih dengerin guru aku di sekolah daripada nasihat dari Bapak yang isinya cuma marah-marah. Bisanya cuma maksa dan gak ngasih tempat buat anaknya milih pilihannya sendiri. Di situ Bapak aku diem. Waktu itu aku gak peduli tentang kenapa dia jadi diem dan gak ngelanjutin marahnya lagi. Yang aku rasain di situ, aku cuma kesel karena HP aku rusak dan gak bisa lagi dipakai. Ibu aku di situ cuma nangis tanpa belain siapapun. Lalu aku lihat bapak aku keluar dari kamar mandi dengan muka dan tangan yang basah karena ambil air wudhu. Tapi ketika aku lihat mukanya, matanya sedikit sembab. Dan aku masih gak tahu apa yang bapak aku rasain. Jujur di situ aku bingung antara merasa kesal karena HP aku rusak dan juga merasa bersalah karena sepertinya aku udah ngeluarin kata-kata yang bikin bapak aku jadi sakit hati. Kalau di sini ada orang tua yang dengerin ini dan bilang bahwa aku jahat atau durhaka sama orang tua, aku terima itu kok. Semenjak kejadian itu, bapak aku jadi diem sama aku, tanpa ngobrol sedikit pun. Singkat cerita, aku ngomong ke ibu aku, bahwa aku mau tinggal di tempat sepupuku. Kebetulan waktu itu pas lagi libur sekolah sih. Ibu aku bilang iya, tapi bapak aku masih tetap diem dan gak ngasih pendapat sama sekali. Tahu-tahu sorenya udah ada tiket untuk aku berangkat ke tempat sepupu aku. Di situ ada 2 tiket. Kata ibu aku, yang satu buat aku berangkat dan yang satu buat bapak aku nganterin aku. Sampai akhirnya kita berangkat berdua, tapi tetap aja aku sama bapak aku diem-dieman di mobil. Saat itu sebenarnya aku pengen banget minta maaf, tapi entah kenapa rasanya malu. Mungkin bakal ada yang nanya, kenapa malu? Kan orang tua kamu sendiri. Kita juga pasti punya salah kan? Ya aku juga gak tahu sih kenapa aku malu. Mungkin karena emang cara ngobrolku dan bapak aku yang selalu berakhir pertengkaran. Atau emang aku yang waktu itu masih kurang dewasa. Singkat cerita, pas di perjalanan, supirnya tuh bawa mobilnya ugal-ugalan, bikin aku mual dan akhirnya aku muntah di situ. Sopir itu langsung marah ke bapak aku. Gimana sih anaknya? Kalau mau muntah tuh bilang, jadi kotor kan mobilnya. Bapak aku cuma bisa bilang maaf ke sopirnya, sambil ngebersihin muntahan yang ada di mobil dan di baju aku. Di situ aku ngelihat bapak aku makin gak tega dan ngerasa bersalah. Bukan karena aku muntah, tapi karena aku ingat perkataanku yang sebelumnya bikin bapak aku jadi sakit hati. Terus akhirnya aku pergi ke kamar mandi buat ngebersihin baju aku. Dan di situ aku benar-benar nangis. Aku benar nyesel udah buat bapak aku jadi sedih. Dalam hati aku cuma bisa bilang, maafin aku pak. Rasanya di situ aku beneran dapet teguran. Dengan aku yang tadi pas di mobil masih ada rasa marah ke bapak aku karena udah bikin HP aku rusak. Ternyata dia gak marah sedikit pun. Padahal perkataanku sebelumnya yang udah bikin dia sakit hati.
Bahkan ketika dia lagi ngediamin anaknya pun, dia tetap jadi orang pertama yang peduli sama anaknya ketika melihat anaknya yang sakit ataupun susah. Di situ aku ngerasa malu karena udah marah sama orang yang beneran peduli sama aku. Orang yang mau disalahkan walaupun itu ada kesalahan anaknya. Dan dari situ aku belajar bahwa sikap orang tua mengekang dan melarang itu semata-mata karena peduli. Saat itu aku janji sama diri aku gak bakal lagi ngebantah dan nyakitin perasaan orang tuaku lagi. Apalagi dengan kata-kata yang seharusnya gak pantas untuk aku ucapin. Tapi malah dengan sikapku yang lebih baik ke orang tua dan belajar cara nyampein pilihan aku dengan baik, malah menjadikan orang tuaku lebih terbuka. Dan malah jadi orang pertama yang selalu mendukung tentang apa yang menjadi pilihan aku. Jujur, cerita ini tuh bikin aku jadi kangen sama orang tua aku. Apalagi sekarang aku udah menikah dan udah jarang ketemu sama orang tua. Ya, itu sedikit tentang ceritaku. Apa kamu juga pernah punya pengalaman kayak aku? Kalau iya, coba deh ingat-ingat lagi. Mungkin iya, orang tua kamu sering ngasih kamu banyak aturan, sering ngasih nasihat yang gak relevan buat masa kamu sekarang. Mungkin iya, orang tua kamu lebih suka memaksakan pilihannya dibanding mendukung pilihan kamu. Tapi coba deh ingat-ingat lagi, apakah orang tua kamu itu beneran ngekang kamu atau semata-mata karena peduli? Kadang juga kita perlu tahu bahwa yang namanya orang tua gak semua halnya dia bisa tahu. Tentang cara mendidik anak itu seperti apa, tentang yang anaknya ingin itu sebenarnya apa. Orang tua juga kadang banyak hal yang gak dia tahu, karena mungkin waktu mereka habis buat mikirin agar anaknya tetap bisa makan. Walaupun orang tua banyak hal yang gak dia tahu, bukan berarti kita bisa menganggap bahwa orang tua kita tuh gak bisa mendidik kita. Malah dengan banyaknya kekurangan orang tua kita, itu harusnya menjadikan kita lebih sayang sama mereka. Coba sesekali bayangin, ketika kamu di posisi orang tua kamu, dengan banyaknya kekurangan, entah itu kekurangan ekonomi, entah itu kekurangan pengetahuan, orang tua kamu tetap berusaha untuk memberikan kehidupan yang baik untuk anaknya. Dan terkadang mereka gak mikirin kehidupannya sendiri. Mungkin obrolan kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Makasih nih buat yang udah ngedengerin sampai selesai. Semoga ini bisa jadi renungan dan nemenin malam hari kamu.